Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Nah adik-adik, Tuhan baik sekali. Dia memberikan kepada kita segala keperluan kita, kesempatan untuk hidup, kesehatan, dan terlebih atas kematian Yesus kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Dan pada saat belajar firman-Mu, undang Roh Suci agar menerangi pikiran kami, bahkan menerapkannya di dalam kehidupan kami, menjadi roti hidup yang memberikan keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang Tuhan adalah panji-panji kita. Tuhan adalah panji-panji kita. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 20 ayat yang kelima. Mazmur 20 ayat yang kelima bunyinya, kami mau bersorak-sorak tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi nama Allah. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Kita adalah orang-orang yang menang di bawah panji-panji Yesus. Judulnya pun Tuhan adalah panjiku. Nah adik-adik, apa sebenarnya panji itu? Panji adalah lambang. Panji adalah sebuah alat yang dapat melambangkan satu negara, satu kekuasaan. Tetapi bagi kita, lambang kita adalah Tuhan semesta alam. Nah, kembali lagi dalam perjalanan bangsa Israel. Mereka sekarang tiba di Rafidim. Di tempat itu mereka seharusnya mengingat mujizat-mujizat besar yang Tuhan sudah berikan. Laut Merah terbelah. Di sepanjang perjalanan ada tiang awan, tiang api yang melindungi siang dan malam. Masih ingat burung-burung puyuh diberikan sebagai makanan untuk memuaskan keinginan makan daging. Selain itu, setiap hari mana roti yang turun dari surga itu menjadi makanan mereka setiap hari. 1 gomer sehari. Ingat, 2 kali lipat pada hari Jumat. Karena pada Sabat tidak ada mana yang turun. Nah adik-adik, dalam perjalanan itu persungutan terus menerus dari bangsa Israel. Dan oleh sebab itu Tuhan membiarkan musuh mereka melawan mereka. Salah satu adalah bangsa Amalek. Bangsa itu jahat, ganas, tidak pernah menaruh belas kasihan. Mereka tidak mau mengakui Allah yang telah memberikan mujizat-mujizat besar bagi bangsa itu. Dan pada waktu bangsa Israel lelah dalam perjalanan mereka, disitulah saatnya mereka menyerang. Padahal bangsa itu, bangsa Israel tidak pandai untuk berperang. Nah sekarang apa yang terjadi? Musa memanggil Joshua. Joshua, dengar, kita akan melawan bangsa jahat itu, yaitu bangsa Amalek, keturunan Esau. Dan persiapkan bangsa itu. Benar, Joshua pagi-pagi telah mempersiapkan bangsa-bangsa Israel, bangsa Israel untuk siap berperang. Nah dalam perlawanan itu ada sesuatu yang aneh terjadi. Musa naik ke atas bukit, dan dari atas bukit itu seperti biasanya dia memegang tongkatnya. Sementara tangannya naik ke atas, bangsa Israel itu menang. Tetapi lama-kelamaan tangan itu menjadi lelah. Beruntung karena ada Harun dan Hur menyuruh Musa duduk
Dan sambil menopang tangannya ke atas, bangsa itu menang. Bangsa Israel menang di dalam peperangan melawan Amalek. Adik-adik, ada maknanya bagi kita. Sementara Musa mengangkat pujian dan doa kepada Allah, memohon kemenangan, mereka menang. Kita juga, sementara kita berkomunikasi, mengarahkan tangan kita dan hati kita ke surga, kita akan menang. Mengapa? Tuhan andalan kita, Tuhan panji-panji kita, Dialah yang memberi kemenangan bagi kehidupan kita. Jadi kalau ada masalah di dalam hidup kita, adik-adik, arahkan pandangan kita, arahkan tangan kita ke atas dengan pujian, syukur, dan permohonan kita. Mudah-mudahan ini dapat menolong kita menjadikan Allah panji-panji kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau begitu baik bagi kami, mau melindungi kami dan memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau menopang tangan Musa melalui Harun dan Hur, biarlah kami juga mau ditopang oleh firman Tuhan, agar iman kami teguh menerima mujizat yang Engkau berikan untuk kemenangan kami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini. Tuhan memberkati kita ya. Sampai jumpa.